Salve, salam jumpa kembali dengan saya Romo Adnan Berkanis PR di dalam channel ini. Di pagi hari yang indah ini saya akan menyuguhkan renungan yang kiranya berguna untuk kita sekalian. Selamat menonton, selamat berefleksi. Jangan lupa tetap jaga kesehatan dan stay at home. Bacaan dari Kisah Para Rasul bab 15 ayat 1 sampai 6. Sekali peristiwa, beberapa orang datang dari Yudea ke Antiokhia dan mengajarkan kepada saudara-saudara di situ, "Jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan." Tetapi Paulus dan Barnabas dengan keras melawan dan membantah pendapat mereka itu. Akhirnya ditetapkan supaya Paulus dan Barnabas serta beberapa orang lain dari jemaat itu pergi kepada rasul-rasul dan penatua-penatua di Yerusalem untuk membicarakan soal itu. Mereka diantarkan oleh jemaat sampai ke luar kota, lalu mereka berjalan melalui Fenisia dan Samaria. Dan di tempat-tempat itu, mereka menceritakan pertobatan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Hal itu sangat menggembirakan hati saudara-saudara di situ. Setibanya di Yerusalem, mereka disambut oleh jemaat dan oleh rasul-rasul serta penatua-penatua. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dilakukan Allah dengan perantaraan mereka. Tetapi beberapa orang dari golongan Farisi yang telah menjadi percaya datang dan berkata, "Orang-orang bukan Yahudi harus disunat dan diwajibkan untuk menuruti hukum Musa." Maka bersidanglah rasul-rasul dan penatua-penatua untuk membicarakan soal itu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes bab 15 ayat 1 sampai 8. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, supaya berbuah lebih banyak. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting yang menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus.
Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Seorang ayah yang hendak bepergian jauh akan meninggalkan pesan-pesan terakhir kepada anak-anaknya. Pesan-pesan terakhir dari seseorang itu biasanya mengandung sesuatu yang sangat penting untuk diingat atau dilakukan oleh orang yang ditinggalkan. Tuhan Yesus tahu bahwa waktunya untuk pergi meninggalkan orang-orang terkasihnya sudah semakin dekat. Karena itu, Ia meninggalkan pesan-pesan terakhir bagi mereka. Apakah pesan terakhir Yesus itu? Dan seberapa pentingnya pesan itu? Tuhan Yesus berpesan kepada mereka untuk selalu tinggal di dalam Dia. Tuhan Yesus mengajak mereka untuk tidak bosan tinggal di dalam Dia. Karena jika mereka tinggal di dalam Yesus, mereka tidak akan sendirian, tetapi Yesus tinggal bersama mereka. Tuhan Yesus menjelaskan maksudnya itu dengan mengatakan bahwa Akulah pokok anggur yang benar, dan kamulah ranting-rantingnya. Tuhan Yesus menyadarkan para murid-Nya bahwa mereka hanyalah ranting yang mau tidak mau mesti bersatu dengan Dia yang adalah sang pokok anggur. Ranting yang tidak bersatu dengan pokok akan mati, tidak menghasilkan buah. Ranting hanya dapat berbuah apabila bersatu, tinggal pada pokok anggur. Demikian juga mereka akan mati, tidak dapat berbuah kalau tidak tinggal di dalam Yesus. Mereka yang tidak tinggal dalam Yesus akan dibuang. Hidup mereka kering dan gersang, dan hanya bisa dikumpulkan dan dibuang ke dalam api lalu dibakar. Tuhan Yesus meminta mereka untuk selalu tinggal dengannya, agar mereka berkembang, bertumbuh, dan berbuah banyak. Karena tinggal dan bersatu dengan Yesus sang pokok anggur, berarti bersatu dengan Yesus untuk menerima kehidupan dari Yesus, menerima kasih dari Yesus, menerima hati dari hati Yesus, dan menerima Roh Kudus dari Yesus. Tuhan Yesus mau menyatakan kepada mereka bahwa Dialah satu-satunya pokok anggur yang menghasilkan buah kebenaran. Tuhan Yesus mengatakan demikian karena Dia adalah kebenaran. Tuhan Yesus membuat penekanan akan pentingnya kesatuan kita dengannya sebagai pokok yang memberikan kehidupan. Sebab hanya dengan tetap berpaut kepadanya sebagai sumber kehidupan yang benar, manusia sebagai ranting dapat menghasilkan buah kebenaran. Apabila ranting terlepas dari pokoknya, maka ia akan mengering dan mati, sehingga harus dipotong dan dibakar. Lewat cara ini Tuhan Yesus menjelaskan kedudukannya yang sentral dalam kehidupan umat-Nya secara terus-menerus. Melenceng ke pokok yang lain hanya akan menghasilkan buah kebinasaan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, apa yang menarik tentang ranting? Ranting punya kemiripan yang sempurna dengan pokok. Sifat alamiahnya persis sama seperti pokok. Pokok itu besar, kuat, sumber kekuatan, sumber makanan, sedangkan ranting itu kecil, lemah, dan selalu butuh kekuatan dan makanan dari pokok. Ranting itu ada untuk satu alasan, yaitu untuk menghasilkan buah. Keberhasilan sebuah ranting dilihat dari apakah ada buah atau tidak. Ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Ranting bergantung sepenuhnya kepada pokok.
ia harus menyatu dengan pokok agar bertahan hidup dan menghasilkan buah. Kita memiliki kemiripan dengan Yesus, yaitu ketika Ia menyelamatkan kita dan memberikan Roh-Nya yang kudus kepada kita. Artinya, kita perlu menyadari bahwa kita adalah bagian dari sifat ilahi dan dipanggil untuk hidup seperti Kristus. Kita ada dan diselamatkan hanya untuk satu alasan, yaitu untuk menghasilkan buah, dan tidak ada alasan lain. Jika kita tidak menghasilkan buah, kita tidak berguna. Tuhan Yesus itu pokok. Karena itu Ia kuat. Ia adalah sumber kekuatan kita. Sementara kita ini lemah dan selalu butuh kekuatan dari Yesus. Kita tidak dapat berbuat dari diri kita sendiri. Kita tidak dapat berbuat apa-apa tanpa tinggal di dalam Kristus. Kita perlu menyatu dengan Kristus agar dapat menghasilkan buah yang berlimpah. Tujuan rancangan Tuhan untuk hidup kita, yaitu agar kita menjadi ranting yang menghasilkan buah, tidak lebih dan tidak kurang. Kita diminta untuk tetap tinggal di dalam Kristus. Yesus juga mengatakan ranting yang tidak berbuah akan dipotong atau dibuang karena tidak ada gunanya lagi. Ranting yang berbuah, ia dibersihkan agar berbuah lebih banyak. Tuhan tidak hanya membersihkan dosa yang ada dalam diri kita, tetapi juga membersihkan kita dari kegiatan rohani yang tidak produktif lagi. Membersihkan kita dari kebiasaan doa yang tidak menjadi kebutuhan hidup lagi. Kita perlu siap diri untuk dibersihkan oleh firman Tuhan, sebab firman Tuhanlah yang mampu membersihkan kita. Buah adalah sesuatu yang dihasilkan oleh ranting. Buah bukan untuk digunakan oleh pokok atau ranting, melainkan untuk dikumpulkan dan dibawa oleh pemiliknya, yang untuk dinikmati oleh orang lain yang membutuhkan. Buah yang dimaksud Yesus adalah cinta kasih. Kasih Kristuslah yang mengubah hidup Paulus dan Barnabas menjadi lebih baik, yaitu mengasihi Kristus dan tinggal di dalam Kristus. Dengan tinggal di dalam Kristus, Paulus dan Barnabas dapat menghasilkan buah, yaitu orang-orang yang tidak mengenal Allah, bertobat, dan percaya kepada Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Tinggal di dalam Kristus adalah syarat yang harus dipenuhi oleh ranting agar ia menghasilkan buah yang banyak. Tanpa tinggal di dalam Kristus, sampai kapanpun ranting tidak akan pernah berbuah dari dirinya sendiri. Tuhan Yesus akan tinggal di dalam hati kita jika kita tinggal di dalam Dia. Tinggallah di dalam Tuhan adalah sebuah perintah bagi kita. Kita wajib mematuhinya dan kita berdosa jika kita mengabaikannya. Tuhan berbicara demikian karena ada keadaan di mana kita tinggal diam di dalam sesuatu yang lain selain Kristus. Mungkin terkadang kita bosan tinggal di dalam Tuhan dan kita memilih tinggal di dalam pokok yang lain. Jika kita tinggal dan betah pada pokok yang lain, maka Yesus tidak akan mendiami kita dan dijamin kita tidak akan berbuah. Tapi kita akan dibuang, dibiarkan layu, kering, dan dibakar. Kita perlu menggantungkan seluruh hidup kita kepada Tuhan saja, agar terpenuhilah Tuhan tinggal di dalam diri kita. Kita mesti memelihara keadaan tinggal, diam, bertahan di dalam Kristus.
Seseorang yang tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan tinggal di dalam dia akan selalu rindu untuk memuliakan Tuhan dan menunjukkan status kemuridannya melalui berbuah banyak. Kita ini orang berdosa, namun jika kita tinggal di dalam Kristus, maka Tuhan datang sedikit memangkas kita sehingga kita semakin berbuah banyak. Tuhan selalu memperhatikan dan mengurus kita setiap saat. Jika kita orang Kristen tetapi cepat bosan tinggal di dalam Tuhan, kita adalah ranting-ranting yang mati dan kita hidup dalam kekeringan, dalam kegersangan, dan bahkan kita tidak menghasilkan buah apapun. Tinggal di dalam Kristus berarti memiliki hasrat yang kuat untuk menerima kehidupan dari Kristus, menerima pengampunan dan keselamatan dari Kristus. Tinggal di dalam Kristus berarti selalu menggantungkan hidup, harapan-harapan, usaha kepada Yesus melalui doa-doa kita. Apa yang akan diberikan Tuhan kepada kita bila kita tinggal di dalam Dia? Jikalau kamu tinggal di dalam Aku, dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Jika kita selalu tinggal dalam Yesus, di dalam doa-doamu, minta saja apa yang kalian inginkan, dan Tuhan Yesus akan mengabulkannya. Jika kita tidak biasa atau cepat bosan tinggal di dalam Yesus, maka doa-doa kita tidak akan menghasilkan buah-buahnya, karena kita sebagai ranting tidak bersatu dengan sang pokok anggur. Sadarilah bahwa kita adalah ranting, dan jadilah ranting yang selalu tinggal di dalam pokok, yaitu Kristus. Kristus meminta kita untuk tidak bosan tinggal di dalamnya, karena hanya Tuhan, hanya Kristus yang dapat membuat ranting kering itu menjadi mekar lagi, hidup lagi, dan bernafas lagi. Kita harus kembali mencintai, yaitu hidup di dalam hati Tuhan dan orang lain. Karena hati adalah rumah. Kita mesti berhenti dan melihat bagaimana hatiku. Kristus sendiri dapat menaklukkan hati kita dan kehidupan banyak orang. Walaupun kita terisolasi di rumah karena coronavirus ini, tetapi kita tidak terisolasi dari Kristus. Kita mestinya semakin tinggal di dalam Kristus lewat doa-doa kita di rumah bersama Bunda Maria. Marilah kita memohon rahmat Tuhan agar memampukan kita untuk selalu dan senantiasa tinggal di dalam Kristus. Amin. Selamat pagi dan selamat berkarya. Jaga kesehatan dan stay at home. Salve. Tuhan memberkatimu sekalian. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta bagikan juga dengan teman-teman kalian.